Halo teman-teman semuanya, Jursman, Jurnalistik Semandang. Satu tulisan selamanya menginspirasi. Halo Sobat Jursman, kembali lagi dengan aku, Dona, sebagai host yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Oke teman-teman pasti penasaran kan? Aku lagi sama siapa sih? Sama orang yang di samping aku. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fajar Juliansyah dan sekarang saya berada di kelas 11 di SMA Negeri 2 DKI. Halo Fajar. Hai, Kak. Oke, buat teman-teman sebelumnya ini Fajar adalah peserta lomba debat PAI yang memenangkan juara berapa? Juara kedua. Juara kedua, keren banget ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan bertanya-tanya lebih dalam nih, gimana dari persiapan timnya Fajar, gimana cara membangun chemistry dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Oke, Kak Dana, silakan. Kalau boleh tahu tema debatnya nih apa sih? Pasti teman-teman di rumah pada kepo. Oke, jadi untuk tahun ini tema lomba debatnya itu adalah menciptakan generasi muda yang bermoderasi beragama di era digitalisasi. Seperti itu. Keren banget ya. Terus kalau boleh tahu kapan dan di mana sih lomba ini berlangsung? Untuk informasi teman-teman, sebenarnya ini adalah salah satu lomba rutin yang ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jemberana dan tahun ini bersama dengan Pendis yang dilaksanakan di salah satu sekolah menengah atas Kabupaten Jemberana, yaitu di SMA Firdaus pada tanggal 22 September tahun lalu. Agak jauh ya berarti ya kalau lokasinya dari Semandang. Lumayan. Kalau boleh tahu berapa sekolah sih yang berhadapan sama tim kamu saat lomba berlangsung? Oke, kebetulan untuk kemarin tim yang berhadapan dengan sekolah kita ada 4 sekolah. Lumayan ya. Terus saat berhadapan sama keempat tim itu, gimana sih perasaan kamu? Apakah kesal saat argumennya dibantah atau gimana? Oke, untuk dari aku sendiri, aku pribadi, kalau bisa flashback kemarin, yang paling aku rasakan itu bukan nervous, bukan kesel juga, karena kemarin aku sangat percaya pada timku bahwasanya mereka akan baik-baik saja, bisa membackup aku, kayak gitu. Sehingga untuk rasa nervous atau kesel saat argumen dibantah itu nggak ada. Malah justru aku merasa enjoy, sangat senang karena akhirnya bisa merasakan lomba debatku seperti apa, karena itu merupakan perdananya aku, lomba debat pertama yang aku lakukan. Berarti ini lomba debat pertamanya Fajar ya? Berarti sama sekali nggak nervous? Enggak, lebih ke enjoy. Oke. Terus gimana sih persiapan kamu dan tim kamu sebelum lomba debat berlangsung? Apakah kerja keras terus setiap malam selalu ketemu atau gimana? Oke, di sini ada uniknya sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya untuk informasi pelaksanaan lomba itu sudah diumumkan sekitar 1 bulan sebelumnya. Tapi karena ada beberapa kejadian yang mungkin akan menghambat terjadinya pertemuan antara kami bertiga seperti itu, tentu kami akan memikirkan kembali jadwal-jadwal kapan saja sekiranya kita bisa bertemu dan melakukan latihan bersama ataupun boarding seperti itu. Dan untuk kemarin itu jujur teman-teman, kami hanya melakukan persiapan selama karena coba berapa? Berapa ya? 1 bulan? Enggak sih, 1 minggu? Jawabannya 2 hari. 2 hari kok bisa sih? Jadi kan sebenarnya kita melaksanakan itu di hari Minggu. Kemudian kami berencana untuk 1 minggu itu kami full melaksanakan pertemuan, latihan bareng seperti itu. Tapi ternyata salah satu teman kami itu mendapat musibah yang sangat-sangat membuat kami risau sebenarnya. Dia lantas dia menjadi korbannya, tapi juga korban sebenarnya seperti itu. Pelaku tapi menjadi korban seperti itu. Kemudian yang satunya lagi masih berorganisasi, dan kemudian saya waktu itu juga lumayan sibuk-sibuknya juga dengan jadwal yang berbenturan seperti itu. Hasil kami menentukan kita luangkan waktu 1 hari untuk ketemu dan nentuin dulu deh sejauh mana kita bisa melaju dan sejauh mana kira-kira kita sudah sampai seperti itu.
di satu hari itu karena memang kami bertiga memang sudah niat dari awal dan kami bertiga juga sempat bertemu sebelumnya sudah sempat berbincang-bincang. Hasil untuk menciptakan chemistry atau ikatan kami bertiga itu tidak sulit. Jadinya di satu hari itu kami berbicara nggak sampai 1 jam kan, beberapa menit saja kita membahas. Oke, siapa yang jadi pembicara 1, 2, 3 seperti itu. Nah, sudah ketemu, kita bahas sedikit mosi-mosinya yang akan dikembangkan dan beberapa menit setelah itu sudah selesai. Simpel banget ya. Simpel. Oke. Terus menurut kamu sejauh mana sih media sosial nih ngebantu kita atau para generasi muda lainnya untuk memahami ajaran agama Islam? Sebenarnya kalau berbicara tentang teknologi media sosial, pastinya ada 2 dampak yang akan diberikan. Yang pertama itu dampak positif, yang kedua pasti dampak Negatif. benar sekali. Kalau dampak positifnya sudah pasti jelas, teman-teman. Untuk mencari informasi pasti tidak ada batasnya di sosial media. Tinggal ketik saja di sini situ pasti sudah akan muncul informasi-informasi yang kita butuhkan seperti itu. Tapi harus diperhatikan juga karena mungkin masih ada beberapa dari teman-teman yang kalau mencari informasi di media sosial mungkin masih ikut-ikutan, masih belum memahami secara lebih lanjut, lebih dalam seperti itu. Itu harus diperhatikan teman-teman karena sekarang banyak orang-orang yang terjebak dalam informasi palsu, dalam informasi yang belum diketahui kebenarannya, yang bisa saja itu akan menyesatkan teman-teman ke depannya seperti itu. Gitu. Tapi aku mau spontan aja sih. Menurut kamu mana sih yang benar? Informasi hoax atau berita hoax? Oke. Apa ya? Informasi hoax atau berita hoax? Mana yang benar Sekarang sebenarnya? aku tanya ke Kak lagi. Apa bedanya informasi sama berita? Kalau kita lihat dari kata hoaxnya, kalau misalnya informasi hoax dan berita hoax. Kalau berita itu harusnya nggak ada berita hoax, soalnya kalau berita itu udah melewati proses jurnalistik. Jadinya kalau kalian ngedengar atau kayak ada berita hoax nih, itu bukan berita tapi itu informasi. Soalnya salah satu syarat membuat berita itu adalah fakta. Seperti itu teman-teman. Kok malah nanya balik? Oke, pintar juga. Oke, kalau bahas toleransi nih ya, menurut kamu gimana sih toleransi di Semandan? Apakah kental toleransinya atau gimana? Ya, kalau dari pengalaman pribadi jujur teman-teman dan Kak Dona, saya belum pernah merasakan adanya disrespect terhadap orang-orang yang beragama lain terhadap mayoritas di sini karena memang Semandan itu adalah sekolah yang terkenal akan budayaannya, sekolah yang terkenal akan toleransinya dan respectnya seperti itu. Jadi saya akan berharap bahwasanya di Semandan memang benar-benar tidak ada orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi. Kita semua di sini selalu toleransi karena dengan adanya perbedaan yang kita miliki di sini, tentu saja hal tersebut bisa saja menuju ke arah yang perpecahan. Tapi dengan adanya toleransi, pasti semuanya akan jauh lebih baik, semuanya akan bersatu seperti itu. Setuju. Kamu pernah dengar nggak sih berita seorang Gus yang menghina penjual es teh? Menurut kamu gimana sih pandangan kamu terkait video-video yang tersebar di media sosial itu? Apakah kamu mendukung karena dia seorang Gus atau kamu malah disrespect sama dia? Oke. Untuk pemahaman awal teman-teman, sebenarnya makna Gus itu diberikan terhadap orang-orang yang memang diberikan tanggung jawab lebih dalam menyiarkan agama Islam seperti itu. Dan memang sih itu adalah salah satu tanggung jawab yang sangat besar yang mungkin pun kalau aku diberikan tanggung jawab itu belum tentu aku bisa melaksanakan yang baik seperti itu. Tapi jika memang sudah diberikan tanggung jawab seperti itu, diberikan kepercayaan seperti itu, diberikan gelar seperti itu, harusnya secara mental dan fisik memang seharusnya sudah siap. Dan jika kita melihat dalam video yang viral kemarin, itu tentu saja teman-teman tindakan seperti itu sudah pasti tidak dapat dibenarkan adanya. Seperti itu. Mau setinggi apapun jabatan kita, mau apapun gelar yang kita dapatkan, itu bukanlah menjadi salah satu tolak ukur seberapa layak diri kita. Karena yang menentukan adalah sikap, attitude, manners. Seperti itu yang menentukan, bukan gelar ataupun embel-embel lainnya. Benar. Nah, kayaknya kalau tanpa ditanya, kayaknya teman-teman di rumah udah pasti setuju deh. Bisa.
Oke, terus kalau boleh tahu, kalian kan persiapannya kalau bisa dibilang cuma 2 hari ya? Ya. Bener kan 2 hari? Ya. Oke, terus materi apa sih yang paling banyak tim kalian pelajari dari mosi-mosi yang ada gitu? Oke, sebenarnya untuk mosi itu kan kami dibagi sebenarnya Kak, dari beberapa penyisihan, semifinal dan final seperti itu. Jadi kami fokuskan dulu untuk kita pelajari dulu mosi-mosi penyisihannya seperti itu supaya aman dulu deh di bagian bisa. Kemudian setelah itu kalau untuk materi jujur kami baca sekilas saja. Kita fokuskan untuk pemahaman secara umumnya, kita fokuskan bagaimana hal tersebut atau musik tersebut berdampak pada kehidupan kita. Kalau kita bisa visualisasikan di kehidupan kita, itu akan jauh lebih sangat mudah untuk kita mencerna informasi tersebut. Jadi untuk materi, kita cari dulu pemahamannya, kita cari pengertiannya, tujuannya, fungsinya, ciri-cirinya seperti itu. Jika kita sudah tahu seperti itu, kita sudah paham, hafal itu urusan belakangan. Yang penting kita paham dulu seperti apa alurnya, seperti apa konsepnya, kita akan aman. Kayak gitu sih. Main aman berarti. Iya. Oke. Terus cara menjaga adab saat debat itu gimana sih? Mungkin bisa aja nggak sih kita tersulut emosi, pengen gitu saat lomba. Terus gimana sih cara kamu menjaga adab kamu agar kamu tidak tersulut emosi dengan argumen yang sekolah lain berikan? Yang pasti sih dalam berdebat itu pasti ada sikap-sikap yang harus kita miliki teman-teman. Salah satunya adalah pasti dalam sebelum memberikan argumentasi kita harus berterima kasih dulu kepada moderator ataupun hostnya. Kemudian kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, mengucap salam, sudah pasti. Kemudian dalam penyampaian itu sangat diharapkan untuk tidak membawa atau mencantumkan hal-hal yang sangat-sangat sensitif sekiranya dapat menyinggung perasaan dari kelompok lain. Kalau untuk dari itu sendiri sih Kak, jujur kemarin saat aku diberikan kesempatan untuk menyerang ataupun memberikan argumentasi, jujur saat itu aku malah merasa kasihan. Karena apa? Karena di saat itu terlihat dari wajah teman-teman yang lain itu sangat tertekan sebenarnya, karena mungkin itu pertama kalinya untuk mereka, sehingga ya aku sedikit merasa pelan-pelan aja, santai aja, ya apa terlalu keras. Itu caraku untuk mengontrol diri seperti itu. Kemudian untuk hasilnya kita bisa lihat ternyata memang banyak dari mereka yang ternyata saat aku ngobrol ternyata memang benar adalah pertama kalinya mereka. Sehingga mungkin agak berbeda dengan aku yang enjoy saat perlombaan, mungkin di saat itu mereka lebih attention seperti itu. Terus ini kan pertama kalinya ya kamu ikut lomba debat. Terus manfaat apa sih yang paling kamu rasakan dari ikut lomba debat? Apakah dari public speaking-nya atau cara menyangkal argumen mereka atau gimana? Kalau yang pasti yang sudah jelas sekali itu adalah kemampuan untuk berbicara. Pasti sangat meningkat. Aku merasakan bahwasanya sebelum ikut lomba debat, sebelum latihan debat itu pasti aku merasakan kayak apa ya, cara berbicara aku kayak nggak terstruktur, nggak teratur, nggak percaya diri kalau ini adalah argumen yang bagus. Tapi setelah ikut lomba debat, setelah sedikit belajar tentang perdebatan itu, aku mulai merasakan bahwasanya sebenarnya saat kita punya argumen, ya udah buatkan saja dulu gitu. Jika kita memang sadar apa yang kita bicarakan, kita sudah tahu seperti apa cara menyampaikan, pasti aman. Pasti ibaratnya tuh tidak akan ada salah pahaman yang terjadi, tidak akan ada konflik yang tertimbul dalam satu ruang lingkup seperti itu. Percayaan diri juga pasti bakal meningkat, karena kemampuan berbicara juga mulai meningkat, mulai ada. Terus ada nggak sih tips debat buat pemula-pemula seperti kita? Jujur, kalau dari aku pribadi teman-teman, justru aku masih harus banyak belajar, sehingga aku mungkin belum bisa memberikan tips yang bagaimana kepada teman-teman. Tapi yang pasti adalah yang pertama itu niat dan kemauan. Karena FYI juga teman-teman, kemarin kami bertiga itu memang orang-orang yang niat dan mau untuk ikut lomba debat seperti itu. Karena memang sudah ada niat, sudah ada kemauan, jadi mungkin untuk dalam proses belajarnya itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat lancar seperti itu. Untuk tips lainnya mungkin yang pasti adalah berbicara dengan intonasi yang jelas dan artikulasi yang tepat seperti itu.
Karena jujur saat sebelum ikut lomba debat pun cara bicara aku itu sangat cepat Kak. Bahkan intonasi dan artikulasi itu sangat-sangat sulit untuk dipahami. Jujur. Dan di situ aku belajar bahwa sebenarnya dalam debat itu tidak hanya butuh berbicara yang cepat sebenarnya teman-teman, tapi bagaimana pesan kita atau argumen kita dapat dipahami dengan jelas maknanya. Karena pesan yang terbaik adalah pesan yang tersampaikan. Bener banget. Tadi kamu bilang di lomba debat itu kecepatan tuh ya bisa di nomor 2 kan lah ya. Tapi aku nanya nih, saat debat kemarin tuh ada waktu nggak sih buat kita kasih opini? Oke, tentu saja ada. Karena kalau tidak diberikan waktu, mungkin sampai sore ya lomba. Bisa jadi. Jadi dalam lomba kemarin kalau nggak salah argumentasi itu kita diberikan waktu sekitar 2 menit untuk menyampaikan argumentasi dan untuk menyangkal sekaligus. Tapi jujur kemarin waktu di ruangan 2 menit itu terasa kayak 2 jam. Sangat-sangat intens sekali suasananya. Berarti menurut kamu 2 menit itu waktu yang cepat atau udah pas? Untuk 2 menit sebenarnya untuk pribadi mungkin untuk percobaan pertama itu sudah cukup, sudah aman banget teman-teman. Kalau teman-teman mau berikan argumen selama 2 menit itu oke banget gitu. Tapi mungkin untuk kedepannya setelah mendapatkan pengalaman seperti itu, setelah mungkin akan belajar lagi, mungkin menurutku waktu 2 menit itu bisa ditambah lagi supaya proses terjadinya argumentasi lebih panjang, lebih banyak dan lebih bervariasi. Karena jujur kemarin di saat ada kesempatan untuk memberikan argumentasi, aku memberikan temanku untuk memberikan argumentasinya dulu gitu. Padahal di saat itu posisinya aku sebagai pembicara ketiga yang memang tugasnya adalah untuk memberikan serangan terhadap lawanku seperti itu. Saat aku memberikan kesempatan untuk temanku dan tim lawan menyangkal dulu argumen yang diberikan temanku, itu aku nggak akan tinggalkan waktu begitu. Padahal saat itu aku yakin sebenarnya argumen yang akan aku berikan itu adalah argumen yang bagus. Ada rasa nyeselnya dikit ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Fajar. Aduh, ada pesan dan motivasi nggak? Ada pesan sama motivasi nggak sih buat teman-teman yang baru ikut debat? Coba tahu untuk adik-adik kelasnya, penerus Fajar gitu kan. Siapa tuh menonton video ini kan bisa aja mengambil tips-tips dari Fajar. Halo teman-teman, kalau teman-teman melihat video ini, ingat sebenarnya public speaking itu bisa kita latih perlahan-lahan. Itu bukan menjadi kendala yang terbesar dalam debat sebenarnya. Yang menjadi kendala terbesar itu adalah kemauan. Kembali lagi, sebenarnya teman-teman, aku melihat teman-teman semuanya kalau di SMA Negeri 2 Negara kayak semuanya nggak ada yang minim akan kemampuan untuk berbicara, minim akan kemampuan untuk memahami suatu masalah, tetapi minim adanya kemauan untuk mengikuti seperti itu. Jadi mungkin sebelum teman-teman belajar lebih jauh tentang debat, teman-teman bisa gali diri teman-teman masing-masing dulu untuk yakinkan bahwa kalian bisa coba, kalian bisa belajar. Itu nggak apa-apa kalau kalian jatuh ataupun gagal di saat itu, it's okay. Karena itu memang proses yang harus teman-teman lalui gitu. Mungkin jika teman-teman memang sudah memiliki kemauan dengan sedikit latihan, sedikit bonding dengan teman-teman kalian dan percaya bersama lain seperti itu, semuanya akan dari saja teman-teman. Mungkin teman-teman akan mendapatkan yang lebih baik lagi daripada saya ke depannya jika memang teman-teman sudah menyiapkan jadwal-jadwal ataupun rencana yang lebih terstruktur ke depannya. Sangat menyentuh hati ya kata-katanya. Makasih. Oke teman-teman, oke Sobat Jersman, gak kerasa banget ya Fajar ini sudah menemani kita beberapa menit ke depan. Saking serunya sampai gak berasa ya, udah berapa menit ya ini? Tahu. Sama juga, soalnya kita nggak lihat kamera. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari akun Jurnalistik Semandan. Fajar udah follow nggak? Sudah nggak ya? Sudah dong. Oke, semoga ya. Sampai sini aja teman-teman. Jersman, Jurnalistik Semandan, satu tulisan selamanya menginspirasi. Bye.